dari jalan mah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Zaman ya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman ikutin kegiatan saya ya. Kita mau berkebun lagi dan hari ini saya akan membuat biopori mini di kebun saya ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi informasi bagaimana cara dan manfaat membuat biopori mini di kebun kita sendiri. Oke teman-teman, langsung aja ya kita buat. Dan alat-alat yang diperlukan antara lain adalah botol bekas. Ini bisa botol bekas air mineral atau botol bekas yang lainnya ya teman-teman. Kalau botol bekas minyak, teman-teman wajib cuci terlebih dahulu karena ada kandungan minyaknya biasanya yang masih menempel di botol. Atau bisa dari toples ya, toples yang sudah tidak terpakai atau botol-botol lainnya. Kemudian yang perlu kita persiapkan adalah skop mini. Nanti kita bakal pergunakan untuk melubangi tanah karena nanti si botol-botol biopori ini nanti kita akan benamkan di dalam tanah ya teman-teman. Dan yang ketiga itu yang kita perlu persiapkan adalah sampah organik, karena biopori ini nanti kita akan isi dengan sampah-sampah organik ya. Sampah organiknya bisa dari sampah dapur teman-teman. Nih saya juga dari sampah dapur rumah saya sendiri ya teman-teman, atau bisa dari daun kering, juga bisa dari rumput-rumput pekarangan rumah. Intinya sampah-sampah organik ya teman-teman, bebas isinya. Kemudian adalah selanjutnya alat yang diperlukan air. Nanti kita setelah mengisi atau membenamkan semua biopori yang kita buat, kita akan siramkan air ke bioporinya ya, yang sudah terisi dengan sampah-sampah organik itu sendiri. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai mengisi semua botol bekasnya dengan sampah organik. Selanjutnya kita melubangi tanah yang ada di pot, planter bag ataupun di polybag atau di raised bed teman-teman ya teman-teman. Saya akan lubanginya di bagian tengah karena nanti pinggir-pinggirnya akan saya tanami dengan berbagai macam benih sayuran ya, atau tanaman-tanaman sayuran yang akan saya tanam di planter bag ini. Oh iya teman-teman, untuk penempatan biopori ini sebenarnya tidak harus di tengah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah telanjur ada tanamannya, mau dibuatkan biopori juga tidak apa-apa, asalkan agak jauh dari batang tanamannya ya teman-teman. Jadi kalau sudah terlanjur teman-teman simpan tanaman itu di tengah-tengah pot atau planter bag, nah teman-teman bisa posisikan atau letakkan lubang bioporinya itu di pinggir pot ya teman-teman. Jadi tidak di tengah seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Ini saya lakukan di tengah karena memang belum ada tanamannya. Jadi intinya pengen saya nanti sih tanamannya yang di pinggir-pinggir ya teman-teman saya tanaminya ya. Jadi bebas ya, tidak harus peletakan biopori itu di tengah pot atau planter bag teman-teman ya.
Kenapa penyimpanan biopori ini tidak boleh dekat dengan tanaman? Karena si sampah-sampah organik yang kita simpan di dalam botol ini nantinya akan terdekomposisi dengan sendirinya, dan proses dekomposisi itu nantinya akan mengeluarkan hawa panas. Jadi usahakan jangan dekat dengan akar tanaman kita. Dan khawatirnya efek panasnya itu nanti membuat tanaman kita menjadi mati ya teman-teman. Jadi usahakan lebih agak jauh ya, diberi jarak ya. Jangan terlalu dekat dengan biopori yang kita buat. Nah ini ya teman-teman, saya akan pindahkan bibit tanaman kale saya yang sudah agak besar nih. Saya akan pindahkan di planter bag ini ya. Oh ya teman-teman, ini untuk penempatan bioporinya alangkah lebih bagusnya agak dibenamkan lagi ya, rata dengan tanah kebun kita atau tanah di pot atau di planter bag kita. Ini saya tidak bisa terlalu dalam masuk ke dalam membenamkan bioporinya karena media tanam saya ini 3/4-nya isinya sampah daun kering ya teman-teman, yang paling bawah itu. Dan juga ada beberapa sampah dapur, tapi lebih banyak sampah daun keringnya karena kebetulan saya di kebun itu lebih banyak daun kering. Kemudian baru 1/4-nya saya isi dengan tanah, campuran tanah kompos, sekam mentah, sekam bakar. Itu hanya 1/4 dari planter bag. Jadi si biopori ini tidak bisa masuk terlalu dalam. Alangkah lebih bagusnya teman-teman benamkan setara tingginya dengan si tanah ya teman-teman. Tapi kalau saya nanti ini kan menyusut ya teman-teman, jadi nanti saya pasti isi tanah lagi, lama-lama juga akan terbenam ya, sama rata dengan tanah. Nah teman-teman, selanjutnya saya mau tanam benih atau bibit tanaman kailan ya teman-teman. Ini pertama kalinya saya mencoba menanam ini, tanaman kale dan kailan ya. Semoga nanti akan tumbuh subur ya. Oke teman-teman, sambil menunggu saya membenamkan semua bibit-bibit tanaman saya akan sedikit berbagi informasi buat teman-teman apa aja sih manfaat biopori itu. Yang pertama itu bisa meningkatkan daya serap air tanah ya teman-teman. Jadi si lubang biopori ini bisa membantu air hujan yang datang secara tiba-tiba, dan biasanya kalau lagi curah hujan tinggi airnya sangat-sangat berlebih ya teman-teman. Nah ini bisa membantu untuk mempercepat meresap air hujan itu ke dalam tanah sehingga tidak
menggenang atau menyebabkan erosi di kebun kita. Kemudian yang kedua, dengan biopori ini kita bisa menambah kesuburan tanah karena sampah organik yang kita masukkan ke dalam lubang biopori ini nantinya akan terurai menjadi kompos alami dan tentunya akan menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik dan subur ya teman-teman. Kemudian yang ketiga kita tentunya bisa mengurangi sampah organik yang kita hasilkan terutama dari dapur kita sendiri ya teman-teman, karena setiap hari kita akan menghasilkan sampah-sampah dapur seperti sisa-sisa sayuran, sisa kulit buah, dan sisa-sisa makanan yang lainnya ya teman-teman. Nah ini daripada kita buang ke tong sampah malah akan menyebabkan atau menimbulkan bau yang tidak sedap, lebih baik kita benamkan atau kita masukkan ke lubang biopori ini ya teman-teman. Selain mengurangi sampah juga bisa membuat subur tanaman-tanaman kita. Selanjutnya yang keempat ya teman-teman, dengan biopori ini kita bisa menciptakan ruang hidup bagi cacing atau mikroba pengurai tanah yang dapat memperbaiki struktur dan kesuburan di dalam tanah ya teman-teman. Jadi si biopori ini bisa jadi rumah buat mereka ya. Kemudian yang kelima, tentunya bisa mencegah banjir dan genangan air seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, bisa menjaga kelembaban tanah. Tentunya biopori ini bisa membantu air tersimpan lebih lama di dalam tanah sehingga tanaman tidak cepat kering saat musim panas ya. Karena cuaca di Indonesia sekarang itu nggak tentu ya teman-teman. Katanya masuk musim hujan tapi panas, katanya sudah masuk musim panas tapi sering hujan. Jadi sekarang tuh cuaca lebih tidak bisa diprediksi ya teman-teman, tidak seperti zaman kita masih kecil ya. Katanya kalau yang bulan ber itu berarti musim hujan, selain bulan itu musim kemarau. Tapi kalau sekarang kayaknya hampir hujan dan panas itu hampir berbarengan ya. Jadi kita bisa siasati kebun kita dengan membuat biopori ini ya, untuk menjaga kelembaban tanahnya. Selanjutnya yang ketujuh ya teman-teman, ini bisa memperbaiki struktur tanah. Aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang tentunya ada di sekitar biopori dapat membuat tanah lebih gembur dan tidak mudah padat. Kondisi tanah yang seperti ini ideal sekali untuk pertumbuhan akar tanaman, karena akar tanaman itu tidak bisa tumbuh di media yang sangat keras atau padat ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan kalau media tanamnya kering, biasanya tanamannya itu ya gak terlalu bisa tumbuh dengan baik ya, gak bisa tumbuh batangnya besar-besar gitu ya. Nah kalau mau bagus pertumbuhannya ya memang si tanahnya itu harus gembur ya teman-teman. Salah satunya bisa kita membuat biopori ini untuk membuat media tanam kita menjadi gembur. Oke teman-teman, saya sudah selesai nih untuk tanam-tanam bibit sayurannya. Jadi langkah selanjutnya adalah penyiraman ya teman-teman. Saya akan lakukan penyiraman untuk bibit tanaman yang barusan saya tanam. Dan jangan lupa juga lubang bioporinya kita siram juga ya teman-teman. Ini untuk membantu proses pengomposan nantinya ya, karena memang harus lembab posisinya. Kemudian nanti untuk perawatan ya, biopori ini bisa teman-teman isi ulang atau isi lagi dengan sampah-sampah organik jika si sampahnya sudah mulai menyusut ya teman-teman. Bisa teman-teman isi lagi, dan bisa teman-teman isi setelah mengisi sampah organik bisa ditaburi dengan tanah sedikit ya teman-teman untuk mempercepat proses pengomposan. Dan nanti jika isi bioporinya ini sudah penuh dan sudah menjadi kompos, teman-teman bisa ambil, kita keluarkan isinya dan kita bisa jadikan pupuk atau campuran media tanam ya teman-teman. Nah itu aja ya teman-teman share saya hari ini, bagaimana cara dan manfaat membuat biopori mini di kebun kita sendiri. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.